lihat dari persamaan 7.7, harganya yang opsi yang Eropa selalu lebih murah kan ya daripada yang Amerika. Kira-kira kenapa ya, Viv? Menurut saya, Bu, Ya. nggak tahu sih benar atau enggaknya. Ini gara-gara definisi Eropa sama Amerika nggak sih, Bu? Yang di exercise time-nya itu, Bu. Ya. Kenapa? Kalau Amerika kan dia fleksibel gitu, dari rentang 0 sampai T besar tuh boleh kapan aja gitu mengeksekusi opsinya. Betul, Terus betul. kalau Eropa itu kita harus nunggu T besar dulu baru kita eksekusi gitu. Ya, itu betul. Bisa kamu kasih contoh yang bisa menjelaskan tersebut? Udah baca belum? Kalau dilihat dari scan yang diagram gambar itu ya, Bu. Nah, iya. Coba gimana nih? Nah, itu kalau bicara Eropa kan kita harus nunggu T besar dulu tuh. Ya. Titiknya itu di bawah X besar, yang strike price-nya itu titiknya kan di bawah X besar. Ini kamu mau bicara apa nih? Call apa put? Call. Oke. Terus? Nah, kalau call Amerika tuh kan dari rentang 0 sampai T besar tuh ada beberapa kali di atas X besar gitu, Bu. Jadi kita bisa aja mengeksekusi call Amerika itu di rentang itu gitu, nggak perlu nunggu T besar. Iya, jadi supaya kita tuh menguntungkan kalau kita punya tadi apa tuh opsi call ya, iya kan ya? Opsi call kan ini kan ceritanya kan opsi call kita harusnya belinya di waktu yang bagaimana kalau di gambar 7.3 itu? Yang Eropa, Bu. Apa? Ini kan apa sih nih? Ini Amerika dong. Kalau Eropa kan udah nggak usah dibahas lagi karena dia pasti nunggu mentok gitu. Nah sekarang kalau yang Amerika, kalau yang Amerika itu kita nggak perlu nunggu T besar kan, Bu? Boleh misalnya kamu eksekusi di mana? Misalkan di T kecil gitu, T kecilnya kurang dari T besar. Itu di mana tuh? Di daerah yang mana tuh harusnya? Di daerah tengah-tengah 0 sampai T besar yang titiknya di atas X besar gitu. Nah, misalkan itu gitu. Harusnya nih yang karena aku tanyanya Afif, harusnya yang kamu yang gerak-gerakin kursornya. Iya. Ya enggak? Saya stop hari ini, Bu. Gantian ya, Bu? Iya deh, gantian aja deh. Nanti kamu yang bingung sih, Risna mau ngikutin Ayo, Viv, kamu, Viv. Ntar buka dulu ya, Bu. Ya. Riz, kamu tahu nggak? Ini di latar belakang saya ini di mana? Di Perpusat ya, Bu? Iya, pinter. Kangen ya, Bu? Kangen. Sama kampus. Kangen. Tapi juga saya pernah berapa kali ya, sekali deh kalau nggak salah, sekali itu ke Depok gitu, ke matematik gitu, datang ke sana gitu dengan yang sepi, yang nggak ada kehidupan itu juga nggak pengen tuh akhirnya tuh. Iya, karena biasanya ramai selalu ya, Bu, iya, ada kehidupan banyak orang. Jadi datang semangat gitu, tapi pas lihat, loh kok suasananya kayak gini ya, terus nggak pengen lagi. Enggak. Semester depan kira-kira masih PJJ, masih. Masih ya, Bu? Masih, Bu. Kirain tatap muka, enggak ya? Ini aja kasusnya naik terus, kesuruh tatap muka. Ayo, Viv, udah belum, Viv? Bentar. Share screen dulu. Ya. Udah ya, Bu? Belum. Nah, udah. Tapi masih belum di tempat yang tadi. Coba dia di tempat yang kurva tadi. Kayaknya sebelum ini ya. Sesudah ini dong. Mana? Nah, ini coba, wes, dah. Di mana itu harusnya? Ini ceritanya kamu punya opsi call Amerika. Kamu harusnya melakukan transaksi di mana nih? Kalau gambar grafik pergerakan harga sahamnya seperti ini. Di sini supaya untung. Oh iya. Kan paling tinggi di sini kan, Bu? Tapi kalau Eropa kan kita harus nunggu T besar dulu nih. Iya, udah rugi ya tuh ya. Rugi. Maksudnya nggak bisa nge-exercise kamu paling nggak kamu kan. Jadi 0 gitu ya kayak. Iya, kamu
nggak mendapatkan untung dari gain itu ya, apalagi kamu rugi buang uang untuk bayar premi itu tadi kan. Iya, benar. Oke, dah. Terus apalagi tuh di bawah nerangin tentang apa tuh? Nerangin tentang kalau harga dari call dan put option itu pasti non negatif. Iya. Itu Ini apa sih artinya nih? Non negatif itu Kenapa? berarti Ada alasannya? Iya, kenapa alasannya? karena Kenapa kok alasannya harga opsi call dan put Eropa itu selalu non negatif gitu? bentar ya, Bu. Dia kalau bukan untung ya. Kalau untung tuh dia pasti lebih dari nol kan, Bu? Bukan ya? Ya iyalah, untung ya lebih besar dari Tapi nol. kalau dia rugi berarti kan tidak bernilai gitu. Oh, itu payoff ya, bukan ya? Saya rada ragu-ragu sih, Bu, yang tentang ini. Apa coba? Riz, kamu bisa nggak, Riz? Kenapa kok dia non negatif? Atau sifat itu ya, sifat apa sih yang selalu positif itu bukan ya? Karena ini ya Bu, karena opsi itu kan tidak berkewajiban untuk dieksekusi. Betul. Jadi di awal dia harus mengeluarkan supaya nggak ada arbitrase itu gitu Bu. Ya, intinya sih mau ke sana. Jadi kamu kalau punya apa namanya nih si call option atau put option itu, kamu tuh mungkin untuk dapat apa ya, untung itu ada gitu loh di sana gitu. Dan kalau misalnya nggak mau kamu laksanakan, ya nggak ada kewajiban untuk beli gitu loh. Atau bukan kewajiban untuk beli, tapi kewajiban untuk mengeksekusi opsimu gitu kan, nggak ada gitu. Jadi nggak mungkin, nggak masuk akal kalau harga dari keduanya ini jadi negatif tuh nggak mungkin. Harus bernilai lah. Orang yang mau punya opsi agar dia itu memperoleh untung ataupun tidak rugi, itu dia harus bayar dulu. Nah, makanya dia harganya harus tidak boleh negatif ya, tidak boleh negatif. Oke. Nah, itu sih penjelasannya ada di ini nih, di paragraf di bawahnya itu, Viv. Nih, ya. Jadi itu kamu bisa baca. Oke, kita langsung ke 7.3.1. Apa itu? Ini dia mau jelasin apa sih di sini, Viv? 7.3.1? Mau jelasin apa batas atas batas bawah dari harga ini ya, Bu? Iya. Call dan put opsi Eropa. Iya, betul. Jadi kita mau bahas batas atas, batas bawah dari harga opsi call dan put Eropa gitu. Nah, kalau yang ini, ini yang pertama apa nih? Ini batas apa ini? Batas bawah. Bukan. Batas atas ya, Bu? Kalau nggak salah atas ya bawah, kamu gimana? Iya, ini batas atas. Ini kan opsi yang sebelah kiri kan opsi call Eropa. Nah, kan lebih kecil, jadi si S0 itu pasti batas atas gitu. Nah, terus untuk membuktikan bahwa selalu begini, itu di bawahnya pembuktian dengan kontradiksi. Jadi misalkan dia jadi lebih besar sama dengan, maka kamu bisa melakukan yang di bawah ini nih. Bisa dia melakukan di bawah ini, terus nanti bisa kamu dapat apa tuh? Untung arbitrase. Nah, gitu. Oke, coba kita lihat ya. Coba deh dibaca deh kamu itu. Kalau kita pakai kontradiksi, maka apa? Jadi yang mahal itu kan yang opsi call-nya. Nah, karena dia opsi call-nya, jadi itu konsepnya yang mahal itu yang kita jual, gitu kan ya. Makanya di sini kita menuliskan dan menjual opsi. Nah, kalau udah kamu jual opsi, nih, kamu jual nih gitu. Orang ada yang beli gitu ya. Nanti jadi saya tolong kalau salah atau komentar silakan aja. Nah, setelah kamu jual opsi, kamu punya uang, kamu beli saham, buy the stock gitu. Oke? Dah nih. Lalu
investasikan apa tadi tuh, sisa uang ke pasar uang. Jadi ini investing gitu kan ya. Terus ini kan opsi Eropa. Jadi pada exercise DT kita bisa apa? Kita bisa Jual. jual saham. Jual saham. Tadi kan kita udah punya kan, punya buy the stock kan? Ya enggak? Tadi kan kamu udah punya itu kan. Nah, terus kamu bisa apa nih ceritanya? Kamu bisa jual dengan harga minimum dari ST atau X. Mana yang paling kecil? Kenapa begitu ya? Dari batas bawah ya. Dilihat dari batas bawah harga saham. Itu settling the call option. Jadi ini kan kamu tadi punya opsi nih. Ini punya opsi. Nah, terus ada orang yang beli kan? Ya enggak? Orang yang beli opsi kamu. Jadi ini ceritanya kamu akan menjual harga sahamnya, tentu untuk orang yang punya opsimu, dia akan dengan harga yang minimum antara XT besar dan X. Jadi kamu bayangannya gitu tuh, kamu kan punya opsi dan punya saham, gitu kan ya? Oke. Nah, terus opsimu ada orang yang beli. Nah, pada waktu exercise time, orang yang beli itu kan bisa beli saham ke kamu. Tentu saja orang itu akan beli dengan minimumnya ini. Ya enggak? Jadi istilahnya settling the call option ini. Betul nggak, Riz? Iya betul, Bu. Jadi yang nentuin si orang yang beli opsi kita itu, Bu. Dia mau harganya pasti dia maunya yang minimum gitu yang murah, kan? Betul. Iya. Jadi gitu. Nah, akhirnya terus ditotal deh itu jumlah uang yang kita miliki atau dana yang kita miliki, ya. Ini tadi udah tahu ya, CE dikurang S0 itu kan pada saat Anda membeli opsinya. Kemudian kita hitung di exercise time, jadi dikali E pangkat RT. Plus kita bisa dapat apa? Pendapatan dari minimum itu, minimum dari ST dan X ini. Yang jelas ini pasti positif. Gitu. Ya, jadi ini terjadi arbitrase gitu. Waktu saya yang pertama kali baca itu saya kenapa minimum? Kenapa ini minimum ya? Oh, ternyata itu tadi karena kamu punya opsi, kamu bisa jual ke orang, orang itu bisa beli saham ke kamu karena dia punya opsi yang kamu jual. Gitu. Tentu aja dia pasti akan membeli dengan harga yang paling menguntungkan buat dia. Jadi makanya minimum. Oke, dah terus lagi. Lanjut. Ke bawah lagi, Riz. Viv, aku tak ke bawah lagi. Nah, itu ini kan ya. Oke, this proves that ini jadi udah ya. Jadi dari yang kemarin lagi yang sebelumnya kamu sudah membuktikan bahwa harga opsi call Eropa itu lebih kecil daripada harga S0. Nah ini kalau yang selanjutnya apa tuh, Viv, yang paling atas, Viv? Persamaan. Batas bawah. Iya, gitu. Batas bawah kebalikannya. Nah, itu dapat dari yang parity itu ya, Bu? Ya, put call parity kok. Itu aja. Kan di put call parity itu ada persamaan. Ya, gitu. Kurang PE. Iya, karena ini nggak ada di sini. Si nilai opsi put Eropanya nggak ada kan di pertidaksamaan itu, gitu loh. Padahal kita tahu harga dari opsi put Eropa ini selalu non negatif, gitu. Dari sifat itu dan persamaan put call parity kamu dapat pertidaksamaan yang di atas itu. Ya. Oke. Nah, terus apa? Nah, juga dari put call parity kamu bisa dapat yang bawah itu tuh. Yang harga opsi put Eropa selalu lebih kecil daripada itu X dikali E pangkat min RT. Karena apa? Karena ini sifat dari opsi call Eropa selalu lebih kecil dari S0. Gitu. Ya. Nah, terus kamu bisa dapat
itu lagi apa namanya batas bawah dari opsi put Eropa. Jadi cuma dari persamaan put call parity itu dan masing-masing apa tuh namanya, masing-masing sifat atau ya sifat lah ya, sifat dari opsi put atau call Eropanya itu yang positif, yang non negatif itu kamu bisa dapat batas atas, batas bawah. Jadi harusnya itu bukan hal yang susah. Nah, terus kita masuk ke gambar. Nih gambar ini nih. Gambar yang kiri tentang apa, Viv? Tentang call option. Call option Eropa, harga call. Iya. Apa itu? Apa itu yang titik-titik? Kalau yang berarsir itu berarti harga opsi yang memenuhi batas atas dan batas bawah, bukan? Iya, betul. Kalau jadi kalau yang garis putus-putus itu batas bawahnya ya, Bu? Letaknya memang di bawah itu. Nah, itu. Mana coba? Di dalam kan ini harga opsi kan, Bu? Betul, yang betul. Ini. Betul. Ini juga harga opsi berarti. Betul, betul. Opsi put yang kanan. Yang kiri call. Oke. Nah, terus yang garis putus-putus tuh menunjukkan apanya? Menunjukkan batas. Batas apa? Atas. Iya, batas atas. Kenapa begitu? Lihat aja persamaan yang sebelumnya tuh. Iya. Yang di atas itu loh. Yang apa namanya opsi put Eropa itu lebih kecil daripada S0. Nah, itu. Tuh dari situ maka gambarnya begitu. Kan kalau misalnya kamu bayangin kalau S0 itu sama dengan C atau opsi call Eropa, ya sama nih. Itu kan kamu nih, jadi kamu bayangin nih, S0 plus CE sama dengan 0. Itu kan persamaan linier kan ya? Iya. Nah, dari situ kamu dapat tuh garis yang itu tuh garis apa tuh? Garis lurus belum sebenarnya. Tapi karena ini kan tanda pertidaksamaannya lebih kecil. Jadi makanya di bawah. Di bawah. Oke, jadi sebenarnya itu diaksir ke bawah, tapi dia punya batas bawah. Jadi nggak akan mungkin yang jadi batas bawah yang mana, Viv? Yang ini berarti ya, Bu? Iya. Kayaknya itu deh. Coba aku tak lihat turun. Iya, oke. Iya itu. Jadi kenapa begitu? Ini kalau yang batas bawah itu mirip seperti waktu kamu jelasin gambar di put call parity. Gitu. Ya. Waktu itu loh. Apa sih itu? Iya. Put call parity. Bukan. Yang itu aja deh kayaknya cuma put call itu sebelum yang put call parity kayaknya di 71 apa-apa itu. Jadi kenapa nih gambarnya begini maksud saya nih. Nih gambarnya begini nih. Kamu nggak lihat kan ya? Nah itu. Oke, nah terus yang gambar yang kanan itu untuk batas atas sama batas bawah coba deh kamu lihat. Batas bawah untuk batas bawah ya, untuk batas bawah itu kan juga termasuk nggak itu? Itu tuh yang itu kan ada garis tebal yang miring. Nah, kemudian ada yang horizontal. Itu termasuk batas bawah nggak? Yang ini ya, Bu, yang di garis iya, bawah. Betul. Termasuk kan? Riz, termasuk nggak, Riz? Termasuk, Bu. Iya, harusnya termasuk. Tapi gimana kamu bisa menjelaskan bahwa ini juga termasuk, gitu loh. Ya. Jadi itu kamu mainin aja, nggak usah jawab sekarang, pelajari aja. Begitu juga di gambar yang sebelah kiri tuh, itu harusnya tuh, nah itu juga bagian tuh. Kalau enggak, kenapa? Coba alasannya apa? Ya udah kamu jangan nggak usah jawab sekarang lah ya, tapi pelajari ya. Iya, Bu. Oke deh. Sip. Oke, kita teruskan. Ini terus proposisi 7.3. Ini apa nih? Mau bicara harga dari call dan put option Eropa jika tidak ada pembayaran dividen. Tapi yang di bawah dengan pembayaran dividen gitu. Iya. Itu kan
Apa hubungannya sama yang sedang kita bahas? Yang proposisi yang di atas, yang tanpa dividen. Hubungannya sama yang kayak di bab 6 itu yang Bu. Sama yang di atas enggak? Sama yang di atas tadi loh kita bahas ada hubungannya enggak? Nah ini ya Bu. Ya, heeh. Ada, harusnya ada ya Bu. Harusnya ada. Gitu. Jadi kan itu kan kamu lihat yang pertama aja. Itu ada CE. Yang bawah-bawah. Nah, itu tuh, bawah. Batas atasnya tadi apa? S0. Gitu kan? Batas bawahnya apa? Ini berarti. Nah, itu kan. Nah itu sama bandingin sama persamaan pertidaksamaan yang paling atas. Yang atas. Ini. Nah, itu. Tuh kan? Nah. Oke. Jadi kamu lihat tuh di situ. Kenapa ada tanda itu? Itu sekarang udah pakai maksimum loh. Iya enggak? Efeknya ini pakai maksimum ini digambar apa? Bisa Jadi nerangin yang itu masuk ya Bu? Paling iya. bawah. Kamu bisa nerangin, Viv? Pakai gambar Bu. Iya. Gimana caranya nerangin gambar itu? Pakai itu. Berarti batas bawahnya yang ini ya Bu. Karena nggak mungkin negatif gitu nilainya. Nah, oke. Gitu. Iya. Oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya, sip. Jadi kalau yang pakai paying dividend itu seperti ini udah pernah kita bahas, itu masih perlu dikurang besar dividen. Ya, makanya ruas kiri, ruas kanannya tuh ada dividen kalau ini. Oke. Dah, jadi ini kita bisa lewatin. Kemudian 7.3.2. Ini apa nih? Tentang call Eropa dan Amerika. Kalau tidak ada dividen gitu, pembayaran dividen. Terus ngapain sih dia ini? Kayak hubungan opsi Eropa dan Amerika kalau nggak ada itu nggak sih Bu? Oke. Hubungan antara ini. Bisa tolong jelasin, Viv? Kan coba ya Bu. Ya. Kan tadi kita tahu kan kalau call Amerika itu lebih besar sama dengan call Eropa. Lebih mahal. Iya, lebih mahal. Terus jadinya kita bisa jual, istilahnya jual opsi itu lebih cepat gitu Bu. Di yang Amerika. Tapi, kalau kita punya opsi itu gitu kan. Terus? Ya. Terus katanya tapi sebenarnya nggak bisa di-exercise lebih dulu gitu. Ada kata-kata ini. Jadi harusnya CA itu sama dengan CE gitu. Tapi CA sama dengan CE itu kan tidak melanggar kepertidaksamaan ini karena kan ada sama dengannya gitu. Itu kali Bu. Tapi kayaknya kurang jelas ya kamu neranginnya deh. Gitu ya. Gimana tuh? Apa sih tuh? Coba kamu deh, pelan-pelan. Coba mulai dari if. Jika si stok underlying stoknya tuh nggak bayar dividen, di atas paragraf atasnya. Ya, betul itu. Ya, itu. Kalau underlying stoknya nggak bayar dividen, kan berlaku ini nih. Ya, gitu kan? Ya. Dari situ, it follows that. Sehingga kalau opsi Eropa itu lebih besar ini kan Bu, jika bunganya positif. Itu dari mana? Karena dia CA lebih besar sama dengan CE ya. Berarti ini itu harusnya cuma ya. Kok dikurang X saja ya? Karena E dipangkat negatif R dikali T besar itu dikalikan dengan E yang positif kali Bu. E pangkat R dikali T jadi 1 gitu. Enggak ya? Jadi dikali lagi gitu ya. It follows kalau R-nya itu positif. R-nya itu
positif. X itu apa sih? Strike price. Iya, strike terjadi kalau gitu. eh, Kenapa itu begitu? Soalnya ini yang because ini nih. Coba diterusin deh. Karena harga dari Harga dari opsi Amerika itu lebih besar daripada payoff-nya. iya, betul. Kemudian opsi itu akan segera dijual lebih cepat gitu dibandingkan exercise di waktu T sama dengan 0. Will sooner be sold than exercise. Jadi dia jualnya di waktu di saat Waktu itu juga kah? Exercise-nya. Kok at time 0? Iya, Bu. The option will be sooner be sold than exercise at time 0. Enggak, maksudnya tuh gini. Saat punya opsi langsung dijual gitu ya, Bu? Enggak, karena harga American option itu lebih mahal daripada payoff-nya. Nah, tapi untuk bisa ini loh, saya sebenarnya belum ke kalimat itu, tapi it follows that CA lebih besar dari S0 dikurang X. Nah, itu dapat dari mana itu? Iya, hilang ya Bu, yang E pangkat R. Iya, itu katanya jika R-nya itu positif. Kenapa gitu? Itu karena ini bukan sih Bu, kan Riz? itu kan pangkat itu kan bilangan di atas 1 Bu. Itu kan di atas 1 kan Bu angkanya. Terus kalau dipangkatin sama minus kan jadi 1 per E. Artinya kan dia pecahan. Karena kalau R-nya lebih besar daripada 0, maka pangkat minusnya itu kan nggak akan berubah jadi plus. Kayak minus dikali R-nya plus, kayaknya juga pas gini nih. Kan E itu ya, ini kan. Ini aku tunjukin ya. Kan E itu pangkat gimana? min Apa RT. mau ganti sharing? Enggak usah Bu, nggak apa-apa. Nggak usah Bu, nggak apa-apa. Oke. Kan E itu pangkat min RT. Betul. Terus dia bilang R-nya itu kan positif. Betul. Artinya bentuk si X dikali E pangkat min RT bisa kita ubah jadi X kali 1 per E pangkat RT. Betul. Di mana E pangkat RT itu kan bilangan positif. Jadi dia membentuk suatu pecahan. Betul. Nah, X dikali pecahan itu kan pasti lebih kecil daripada X doang kan, Bu? Betul. Makanya si CA itu udah nggak ada tanda sama dengannya lagi, karena dia pasti lebih besar dari kalau dia X doang dibanding X dikali pecahan gitu, Bu, mikirnya. Oke, make sense. Make sense. Jadi ya, terus? Makanya lanjutin. Udah. Oke, terus karena sekarang baru masuk nih. Karena harga opsi Amerika itu lebih mahal. Ini jam berapa nih? Oke. Lebih besar dari payoff-nya. Maka opsinya itu akan segera dijual gitu. Sebelum exercise. Iya deh, dan exercise. Pokoknya karena harganya itu kita udah tahu, itu kan ceritanya payoff kan itu. S0 dikurang X itu kan payoff kan? Iya. Payoff. Iya. Jadi makanya karena harganya lebih mahal daripada payoff-nya. Jadi mending dia langsung eksekusi aja kayak gitu ya, Bu, sebelum waktu exercise. Maksudnya gitu kali, Bu. Ini saya lagi mikir kalimat itu dilihat dari yang penjual opsi atau pemilik opsi. Dari penjual. Karena ini kalau ini disold, dijual, ini harusnya orang yang menerbitkan opsi nih. Betul nggak? Menerbitkan. Iya, yang menerbitkan ini. Kayaknya dia mau menggiring ini deh, Bu. Mau menggiring ke jadi dia mau membuat keadaan Amerika dan Eropa itu dalam satu waktu yang sama di exercise time-nya. Soalnya di paragraf 2 dia ada kata-kata this means that the American option will in fact never be exercised prior to expiry. Belum ya. Jadi kayak dia mau ngomong bahwasanya American itu kalau misalkan no dividend tuh
kayak nggak mungkin di-exercise sebelum waktu expirednya. Nggak tahu sih, Bu, Ya, kayaknya saya ya, mikirnya gitu. memang begitu maksudnya. Heeh. Mm-mm. Jadi dia mau jadi ketika waktu 0 dulu nih, dia kan bawa si S0 min X itu kan pay off ketika waktu 0. Dia Ya, mau ngomong bahwasannya dia nggak mungkin di-exercise sebelum waktu 0 gitu, itu di kalimat terakhir. Terus di paragraf 2 awal, dia bawa, coba nolnya itu kita ganti ke T Diganti T kecil, gitu di ya. mana T kecilnya itu ya kurang dari T besar. Terus dia dengan argumen yang sama dia bilang, nggak mungkin juga bahwasannya American option itu di-exercise sebelum, waktu T kecil itu, ya makanya dia ngomong, "This means that American option itu nggak mungkin di-exercise prior to expiry," gitu kata dia kan. ya betul. Terus makanya dia bilang ekuivalen sama si opsi Eropa gitu. Jadi dia kayak mau menggiring kita untuk membuat keadaan Eropa dan Amerika sama Sama gitu dulu, ya. sehingga nanti terbentuk harga CA sama dengan CE di yang teorema 7.4 gitu loh, Bu. Jadi dia mau membawa ke itu dulu, Bawa ke situ ya. sepertinya. Ya, Kayaknya memang sih, Bu. ya dia mau ke sana. Tapi ini dengan syarat ini baru bisa sama dengan kalau Kalau no dividend. iya, jadi kalau sahamnya itu nggak ada dividennya, ya. Iya. Oke, good. Harusnya sih itu ada pembahasan buktinya di bawah, tapi intinya seperti itulah. Oke, terus lanjut. Jadi itu ini harusnya ada yang menarik itu coba yang lanjut, tapi the situation itu yang di bawah tuh, Rif. Itu katanya situasi itu akan berbeda kalau dividennya ada stok yang bayar dividen gitu. Nah, itu tapi baru dibahas di bab 82 di mana di situ katanya opsi call Eropa itu lebih bermanfaat, berguna, lebih berharga daripada opsi Eropa, dan dia harus and should be exercise sebelum expiry. Gitu dia bilang. Ya. Ini kita nggak masuk bahas ini, tapi jadi kamu bisa tahu bedanya antara opsi call Eropa sama Amerika itu kapan si Amerika tuh bisa lebih bernilai gitu. Kalau memang sahamnya tuh bayar dividen gitu, ya. Nah, tapi dia ada contoh nih, dia bilang, walaupun begitu, katanya American put should be exercise pre-mature. Jadi sebelum waktu exercise time-nya itu, bahkan jika si sahamnya itu nggak bayar dividen, itu ada di contoh ini. Nih, ya. Oke, kamu baca sendiri ya, karena waktu saya terbatas ini jam berapa nih? Oke, 1:37. Oke, American option. Ini apa nih American option? Dia cerita apa? Sama yang kayak Eropa option tadi kan, Bu? Jadi dia mau, intinya dia mau membahas tentang batas atas, batas bawah dari harga. Sip. Opsi. Oke. Ya. Oke, terus akhir itu apa nih namanya? Investasi kayaknya sama deh nih. Ini penjelasannya sama-sama sebelumnya kok. Oke. Dah. Terus ini ada proposisi 7.5 sama saja seperti yang Eropa itu. Oke. Dan yang di bawah itu pakai dividen. Udah selesai deh itu. Ini cuma langsung sampai 7 ini kan cuma 7.3. Jadi nanti Senin kita bahas yang ini 7.4 ini. Ya. Nah, kalau 7.4 ini kalau nggak salah hanya teori-teori aja nih. Ini menarik nih. Apa sih? Jadi dia mau membahas tentang variabel-variabel yang menentukan harga opsi. Kalian baca lagi itu tadi lebih detail. Kita kan bahasnya kan secara garis besar. Ini kenapa hanya secara garis besar? Detailnya bisa kamu baca sendiri sih, ya. Absennya kan udah ada di ya, yang saya taruh di link juga ada ya. Iya, Bu, sudah, Bu. Oke deh. Dah, kalau enggak kita sudahi dulu kuliah kita, jadi nanti kita ketemu lagi hari Senin, ya. Oke. Baik, Bu. Gimana, Bu, absennya, Bu? Ada di undangan tadi. Jadi 1 kok. Oh, di